Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarhus Sunnah. Ya, di pertemuan terakhir kita telah membahas athar seorang yang bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang wan nasyitati nashta. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sengaja memang untuk menimbulkan fitnah, ya, ngobok-ngobok fitnah yang ada sama Umar dicambukin, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pun memberikan penegasan bahwa al-mu'min la yumari, wala ashfa' lil mumari yaumal qiyamah. Sungguhnya seorang mukmin tidaklah akan berdebat. Yani seseorang yang memiliki nilai keimanan yang baik di dalam dirinya, mereka akan menghindari perdebatan. Wala ashfa' lil mumari yaumal qiyamah. Dan sungguh aku enggan untuk memberikan syafaatku kepada tukang debat di hari kiamat kelak nanti. Ya. Fada'ul mira liqillati khairih, dan maka tinggalkanlah perdebatan dikarenakan sungguh sedikitnya nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Ya. Demikian juga Al-Imam rahimahullah menyampaikan bahwasanya Ibnu Umar, para salaf, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Malik Ibnu Anas, ya, rahimahullah, kemudian orang-orang yang sebelum mereka dan orang-orang setelah mereka sampai zaman kita ini, semuanya membenci praktek perdebatan. Ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Karena tidaklah memperdebatkan lagi ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang hakikatnya memang kafir. Ya, kecuali orang-orang yang kafir. Ya. Jadi demikian Ahlus Sunnah. Kita telah meyakini agama kita. Kita mendapatkan ilmu kita dari tempat yang seharusnya. Dari para ahli ilmu yang kita percayai manhaj mereka. Mereka pun mengambil dari para ahli ilmu yang telah dipercayai manhaj mereka. Terus demikian, para Ahlus Sunnah. Apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Cukup. Oke? Ketika kita mendengar syubhat atau penyimpangan dan lain-lain, maka kewajiban kita adalah mendirikan hujah dan membantah syubhat tersebut. Sudah sekali, udah. Namun kenapa disyariatkan, lebih dianjurkan, ditinggalkan perdebatan dan lain-lain? Karena memang hukum alam, syubhat yang kau bantah, ini nggak mesti akhirnya mendiamkan sahib syubhat. Mesti egonya akan mendorongnya untuk kembali membantah. Pasti begitu. Iya gak? Maka kewajibanmu mendirikan syubhat dan membantahnya saja. Sudah. Namun ketika dia mengajak ke arah berbantah-bantahan, diamin. Ya? Dan toh memang orang-orang yang berakal tidak pernah menaruh dan menjadikan perdebatan sebagai patokan kebenaran. Ya? Patokan kebenaran adalah kebersesuaiannya seseorang dengan keterangan yang datang dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan apa yang difahami oleh para salafus saleh. Itu yang menjadi patokan kebenaran. Semakin seseorang dekat kepada hal tersebut, maka semakin dia dekat kepada kebenaran. Ya. Masuk ke bab selanjutnya. Wala yahillu lirajulin muslim ayyakul, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk berkata, tuh, tidak halal bagi seorang muslim artinya apa ya? Haram. Haram seorang muslim berkata, fulan sahibus sunnah. Dia adalah seorang sahibus sunnah, yakni seorang ahlus sunnah. Haram seorang muslim mengatakan bahwasanya seseorang adalah seorang ahlus sunnah hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah, sehingga dia ketahui dulu memang telah terkumpul pada pribadi tersebut
sifat-sifat sunnah. Loh. Oke? Jadi haram kita bersegera terburu-buru untuk mentazkiyah seseorang. Ya? La yuqalu lahu sahibu sunnah hatta tajtami'a fihi sunnah kulluha. Tidaklah seseorang dibilang sahibu sunnah, tidaklah seseorang dibilang pengikut sunnah, sehingga semua sifat-sifat sunnah terkumpul pada dirinya. Awas. Paham ya? Nah ini juga diantara syubhat-syubhat yang ada di era ini, di zaman ini ya. Awas, sunnah di sini adalah manhaj yang hak, konsep dan metode beragama. Ya, sunnah ini adalah yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang teguh kepadanya. Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah sepeninggalku. Itu maksudnya sunnah itu. Nah sunnah ini, manhaj ini, ada beberapa poin, ada beberapa aspek. Tidaklah kita melihat seseorang mungkin ada dari beberapa sisinya sesuai dengan sunnah, langsung kita menghukumi dia ahlus sunnah. Jangan, tuh, paham ya? Oke? Dan ini lagi berbicara usul loh, lagi berbicara usul. Nilai-nilai usul sunnah itu kan banyak, oke? Kau mungkin melihat seseorang atau sebuah kelompok sama beberapa poin yang mereka yakini dan praktekkan sesuai dengan usul ahlus sunnah. Tauhidnya misalnya sebagaimana tauhid kita. Oke? Menerima dan mengimani asma was sifat. Sebagaimana para salafus saleh menerima. 11 itunya iya. Misal, mengimani qadarnya sama kayak kita. Misalnya. Oke? Ternyata dia tahunya mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar yang diperbuatnya. Nah tuh, beda gak? Iya gak? Atau ternyata dia memisahkan antara amalan dengan keimanan. Nah tuh, murji'ah. Mengkafirkan kaum muslimin apa tuh? Khawarij. Ya, tauhidnya mah mungkin rububiyah uluhiyah sama seperti kita. Kitab-kitab tauhidnya, kitab-kitab tauhid yang kita baca juga bisa jadi. Ya. Nah, atau mungkin dia pun mengimani qadar sama. Dia mengimani asma wa sifat. Dia juga mengimani al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus dan lain-lain. Dan tidak mengkafirkan kaum muslimin dan lain-lain. Tapi dia misalnya memilih untuk mencela-cela penguasa. Tuh, beda lagi awas. Kalaupun semua aspek banyak yang sama, tapi ada satu poin usul yang berbeda sama kita. Nggak boleh kita bilang dia sahibus sunnah. Tidaklah terhitung seseorang pengikut sunnah sehingga terkumpul semua pada dirinya semua sifat sunnah, yakni semua usul-usul sunnah. Oh, paham? Itu lagi ngomongin usul loh, nafuru. Ya, jadi jangan asal ngelihat orang terus katanya ngaji nyunnah, terus ente bilang, oh dia ahlus sunnah. Ntar dulu, paham? Apalah lagi perkara-perkara yang sifatnya furu'. Nggak boleh kita menghukumi manhaj seseorang hanya karena furu. Oke? Dia salafi. Ustadz, aneh lagi pulang ke daerah Cirebon. Di jalan aneh sholat subuh. On the way. Jadi jalannya malam. Oke? Pas gue lagi sholat taunya di masjid salafi semua no. Iya. Nanti baru mampir ke masjid itu. Iya baru mampir, ternyata salafi semua. Lu tahu dari mana? Iya, soalnya tahiyatnya goyang. Furu jal. Terus tahiyatnya yang diam bukan salafi dia. Nggak boleh kita menghukumi seseorang manhajnya hanya berdasarkan ijtihad furu. Iya gak? Untuk, nih khotib Jumat kayaknya salafi nih. Kenapa? Buka khutbahnya pakai innal hamdalillah. Ya salam. Padahal sunnah. Innal hamdalillah. Pas turun taunya celananya ngengser isbal. Gua kira mas salafi. Bukan. Furu ya akhi. Gak boleh ente ngehukumin seseorang berdasarkan kasus yang sifatnya furu. Khawarij yang tukang kafir-kafirin dan bom-bomin orang. Jenggotnya panjang juga was. Celananya ngantung juga was. Tauhidnya juga pakai buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab itu.
Makanya nama kita seringkali rusak di aparat. Kenapa? Karena orang-orang yang terindikasi atau emang beneran ketangkep melakukan praktek-praktek terorisme, ternyata pakai buku yang sama kayak buku kita. Jadi kita ketempuhan. Nggak boleh menghukumi seseorang dia salafi, dia ahlus sunnah, hanya karena kita melihat di antara ciri-ciri sunnah pada dirinya, nggak boleh. Dan juga dari sini dapat kita simpulkan bahwa terbatalkanlah seseorang di atas manhajnya, di atas sunnahnya, ketika dia melanggar salah satu aja di antara usul dari usul-usul ahlus sunnah. Syubhat yang berkembang di antaranya di era ini adalah seseorang terhitung ahlus sunnah apabila mu'zam usulnya, apabila kebanyakan atau globalnya usul dia sesuai dengan ahlus sunnah. Mungkin ada 1-2 usul berbeda dengan ahlus sunnah, tapi secara umum usulnya sesuai dengan ahlus sunnah, maka dia ahlus sunnah. Itu awas, itu syubhat. Berarti dengan itu nanti kita menghitung sururiyah, awas, hizbiyah masuk ke ahlus sunnah. Bukan, mereka bukan ahlus sunnah, awas. Faham ya? Ini maksudnya bab tersebut. Ya? Jadi nggak boleh kita terburu-buru menghukumi seseorang. Nah, berarti kalau keburu-buru kita merekomendasikan seseorang yang kita kira di atas sunnah ya, keburu-buru nih kita merekomendasikan seseorang, dia di atas sunnah dan kita rekomendasikan. Ternyata suatu saat tampak bagi kita, dia mengkhilafi usul di antara usul-usul sunnah, kita terkena kewajiban untuk mengingkarinya sebagaimana kita merekomendasikannya. Itu udah konsekuensi. Oke? Supaya apa? Karena itu sifatnya nasihat. Dan ketika kita menyembunyikan, udah terjadi penyimpangan padanya dan tetap kita sembunyikan, itu kita berkhianat namanya kepada awan. Faham ya? Baik. Kita baca syarahnya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. La tuzakki syakhsa wa tamdahu illa an ilm. Jadi jangan kau mentazkiyah seseorang dan menyanjungnya kecuali berangkat dari ilmu. Li'alla yaghtar an-nas bimadhik, supaya para manusia tidak tertipu dengan sanjunganmu lahu baginya. Wa huwa laisa kadzalik, padahal dia tidak sebagaimana yang kau katakan. Fa idza tahaqqaqta minhu wa min tariqatihi wa min ilmihi wa min istiqamatihi fa innaka tuzakkih, dan apabila memang kau sudah teliti darinya, teliti bagaimana tariqah metodenya di dalam beragama atau manhajnya, gitu. Bagaimana amalan-amalannya, bagaimana ilmunya, bagaimana dia bertahannya di atas jalan tersebut. Setelah kau teliti hal tersebut, setelah kau tahu, baru boleh kau mentazkiyahnya. Amma antam ba'ith fi madhi wa tazkiyatihi wa anta la ta'lam anhu syai'an. Adapun ketika kau keburu-buru memujinya, menyanjungnya, merekomendasikannya padahal kau tidak mengenal apapun tentangnya, fahadhihi tazkiyatun khatirah, maka tazkiyah demikian atau rekomendasi demikian adalah rekomendasi yang berbahaya, taghurrun nas, yang akan membuat para manusia tertipu bihadza syakhs, oleh individu tersebut. Ya, falaital ladzina yuzakkuna an-nas yatawaqqafuna an dzalik. Maka andai saja orang-orang yang sembarangan mentazkiyah manusia menghentikan prakteknya tersebut. Fala yuzakkun illa man tawaffarat fihi syurutut tazkiyah. Dan tidaklah, harusnya idealnya, tidaklah memberi tazkiyah kecuali seseorang yang memang udah berada di posisi dan memenuhi syarat-syarat untuk memberi tazkiyah. Lianna tazkiyah syahadah, dikarenakan tazkiyah demikian. Tazkiyah itu maksudnya rekomendasi ya, oke? Tazkiyah demikian, syahadah hakikatnya adalah sebuah bentuk kesaksian. Sebuah bentuk kesaksian. Fa idza kanat tazkiyah ghair sahihah, maka apabila tazkiyah tersebut tidak sahih, syarat syahadah zur, maka jadilah itu kesaksian yang sifatnya palsu. Kesaksian palsu adalah kabair dunub, dosa di antara dosa-dosa besar. Ya. Perkataan al-Imam rahimahullah, qad ijtama'at fihi khisalus sunnah, yang telah terkumpul padanya sifat-sifat sunnah. Khisalus sunnah takun fil aqidah. Nah, maksudnya sifat-sifat sunnah yang terdapat di dalam bab akidah, wa fil ilm, di dalam bab ilmu, wa fil amal, dan di dalam bab amalan, wa fil iqtida bis salafis salih, dan di dalam bab
yakni bertauladan kepada para salafus saleh. Amma annahu laisa fihi illa khaslah wahidah. Adapun ketika kau melihat seseorang hanya ada satu mungkin sifat padanya yang sesuai dengan sunnah, fala tahkum alaihi annahu min ahli sunnah, maka jangan kau bersegera terburu-buru menghukumi bahwasanya dia adalah seorang ahlu sunnah bimujib khislah wahidah au syai' wahid, hanya karena satu sifat yang kau lihat ada padanya yang sesuai dengan ahlus sunnah. Fa kaifa biman laisa indahu syai'un minha, maka apalah lagi kepada seseorang yang emang enggak ada padanya sifat-sifat di antara sifat-sifat ahlus sunnah, yang paling kagak pantas bener ditazkiyah. Ya, dapat difahami ini? Oke? Ikhwah, ahlus sunnah ini selalu di tengah. Oke? Di tengah. Satu sisi tidak boleh kita berlebihan di dalam menghukumi. Terburu-buru di dalam menghukumi. Oke? Sehingga terjerumuslah seseorang ke dalam sifat khawarij yang terburu-buru dan berlebihan di dalam menghukumi. Oke? Menghukumi kafir, menghukumi fasik, menghukumi ahli bid'ah, semuanya nih. Menghukumi munafik. Itu nggak boleh seseorang terburu-buru ke sono. Paham ya? Oke? Tapi awas, bukan maknanya ahlus sunnah tidak menghukumi sama sekali. Salah juga. Kalau seseorang udah terpenuhi padanya syarat-syarat kekufuran, udah didirikan hujah dan lain-lain. Kemudian bahkan para ulama mungkin telah mengkafirkannya. Kita masih nggak mau kafirin, ini salah juga, kita ke murji'ah. No. Yang ini mau sekafir, sengaco apapun seseorang, tetap kita hitung dia beriman. Sebagaimana imannya Abu Bakar, Umar, ya sebagaimana imannya Jibril dan Mikail. Betul, memang nggak boleh terburu-buru menghukumi, tapi bukan berarti nggak ada penghukuman di dalam ahlus sunnah. Ada penghukuman, cuman telah memenuhi syarat-syaratnya oleh seseorang yang memiliki ilmunya. Tuh, maka dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man kaffara akha faqad ba'a biha ahaduhuma. Ini memberikan tahdid, ancaman supaya orang nggak sembarangan. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka dia telah mempertaruhkan di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mempertaruhkan yakni apa? Yakni kalau benar dia kafir. Kalau ternyata di sisi Allah dia nggak kafir, akhirnya yang mengkafirkannya lah yang terhukumi kafir. Gitu. Faqad ba'a biha ahaduhuma itu artinya itu. Serem nggak? Serem. Makanya seseorang yang menghukumi harus dia terpenuhi pada dirinya syarat-syarat di dalam menghukumi. Itu maksudnya. Terpenuhi padanya syarat-syarat memberi tazkiyah juga. Tuh begitu. Pertama, dia orang yang harus punya ilmu. Bagaimana seseorang terjerumus ke dalam kekufuran, ngitungnya gimana? Bagaimana seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, ngitungnya gimana? Bagaimana seseorang terjerumus ke dalam kemunafikan? Bagaimana seseorang terjerumus ke dalam bid'ah sehingga kita hukumi dia mubtadi', ahli bid'ah. Menghukuminya tuh dia mesti punya ilmu. Kasus apa aja yang dihitung kufur, kasus apa aja yang gimana aja yang akhirnya dihitung bid'ah, kasus apa aja yang dihitung syirik. Tuh, dia mesti punya ilmu, Oke? Kemudian udah melewati belum mawani'. Mawani' ini hal-hal yang menghalanginya. Menghalangi seseorang dari dihukumi dengan hukum-hukum asma tersebut. Namanya hukum asma itu kalau pembahasan akidah. Oke? Hukum-hukum gelar. Dia kafir, dia munafik, dia ahli bid'ah, dia mukmin. Tuh, itu hukum asma namanya. Oke? Udah terpenuhi belum? Apakah berangkat dari ketidaktahuannya? Tuh, dari kejahilannya. Atau apakah dia nggak sengaja melakukan hal tersebut? Oke? Ataukah dia mungkin tidak sadar melakukan hal tersebut? Atau mungkin dia dipaksa. Sehingga kalau nggak melakukan hal tersebut terancam nyawanya misalnya. Tuh, begitu kan mesti dicek. Atau terlepas dari itu semua, apakah dia melakukan itu memang hanya karena berangkat dari hawa nafsunya saja, bukan dia nggak tahu. Nah, itu kan beda hukumnya. Nah, dan kemudian udah didirikan hujah belum? Udah dinasehati belum? Gitu. Kalau seorang ahli ilmu, menghukumi, kemudian hukumnya keliru, maka dia bukan terkena ancaman yang tadi. Maka dia mempertaruhkan di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ahli ilmu udah menjatuhkan hukum mah. Seorang yang punya ilmu menjatuhkan hukum, dia adanya di hadis lain.
idza jitahadal hakim, kalau seorang hakim berijtihad, kalau tepat dia dapat pahala 2, kalau salah dia dapat pahala 1. Karena dia punya ilmu emang. Kalau salah ngehukumi juga dapat pahala dia mah. Karena berangkat dari ilmu ya. Tapi awam yang berangkat dari hawa nafsu menghukuminya, nah itu dia yang kena ancaman tadi. Awas, dipertaruhkan di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adzallah. Paham ya? Iya betul, kita nggak boleh sembarangan menghukumi. Tapi bukan nggak ada kasus menghukumi. Sehingga seseorang udah terpenuhi semua padanya sifat-sifat keburukan, masih belum dihukumi dia demikian. Dengan hujah dia masih seorang muslim dan dia masih seorang ahlus sunnah. Itu mah lu jadinya murji'ah. Yang udah semua kasus dilakukan masih kau bela dia dan kemudian masih kau katakan dia beriman. Kalaupun seluruh sifat kekufuran terjadi pada itu murji'ah. Awas, hulu di dalam hukum menyeret orang ke arah hulu di dalam uzur, udah jelas semuanya sih uzur tuh gulu. Uzur ada gak? Ada, tapi bicara hulu loh. Hulu di dalam uzur bisa nyeret orang ke arah murji'ah. Ahlus sunnah di mana? Di tengah. Zen? Dan ketika terjadi kasus-kasus tersebut yang sifatnya penyimpangan pada seseorang, ya tidak lagi dia seorang ahlus sunnah. Ya, tidak lagi dia terhitung sebagai seorang ahlus sunnah sehingga terhukumilah atasnya dia ahli bid'ah. Tuh. Dapat dipahami ya? Sebagaimana menghukumi dengan nilai negatif, demikian juga menghukumi dengan nilai positif. Nggak boleh kita merekomendasikan seseorang, memuji seseorang, mentazkiyahnya, merekomendasikannya, kecuali kita tahu dulu emang dengan ilmu bahwa terpenuhi padanya syarat-syarat dan usul-usul sunnah. Nah untuk merekomendasikan butuh itu kan, oke? Tapi suatu saat ada konsekuensi pada kita. Terjadi padanya pelanggaran usul di antara usul-usul sunnah, kalaupun cuma satu kasus, kita pun harus berani mengingkarinya dan menegaskan pengingkaran kita kepadanya bahwa kita meninggalkannya. Tuh. Sebagaimana kita berani mentazkiyahnya. Dapat difahami itu? Ya? Dapat difahami? Demikian sikap ahlus sunnah. Emang perlu kekerasan hati. Nah, sebenarnya sikap demikian itu, contoh bedanya para ulama di dalam menghukumi gimana, Ustaz? Contoh. Oke? Syekh Utsaimin sama Ibnu Baz, kalau ditanya tentang Rafidhah, mereka bilang kafir. Kafir, ulamanya sama awamnya kafir. Tuh, mereka udah mengkafirkan. Ulamanya sama awamnya udah bukan muslim. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah bilang, ulamanya kafir. Awamnya ma'dzur. Semoga diberi uzur. Tuh, beda gak? Beda di dalam menghukumi. Nah, apakah salah satu di antara pendapat ini terancam? Awas loh, kalau misalnya salah ternyata kafir, lu yang dikafirin di sisi Allah. Loh enggak, mereka ahli ilmu. Yang kalaupun salah menghukumi, mereka mendapatnya pahala. Satu. Dapat ya? Awam yang sok-sokan ngomong tanpa mengikuti petunjuk dari ahli ilmu, nah itu yang kena ancaman loh. Yang sembarangan. Dapat difahami itu? Ya? Jadi sebagaimana kita mentazkiyah seseorang, kita mesti mengetahui dulu, telahkah terpenuhi padanya syarat-syarat dan usul-usul sunnah, demikian juga kita mengingkari seseorang. Ya? Sebagaimana kita terang-terangan mentazkiyah seseorang, demikian kita terang-terangan mengingkari seseorang yang kita tazkiyah ketika tampak darinya pelanggaran usul di antara usul-usul sunnah. Clear gak tuh? Clear kan? Sebenarnya ahlus sunnah ini agamanya, kaidah-kaidahnya dan rumusnya itu paling clear. Kalau bisa dibilang matematis malah. Sebenarnya itu. Cuman yang bikin burem-burem apa sih? Perasaan yang menahan diri seseorang dari mengambil sikap-sikap tegas yang diperintahkan syariat demikian. Menghukumi, menghindari, menjauhi. Itu kan hati itu nyangkut di situ kan. Susah kan? Iya gak? Iya gak? Apalagi berkaitan dengan maslahat. Nih orang yang kita hukumi kita dapat banyak maslahat duniawi darinya. Waduh udah berat udah itu mah. Iya gak? Fulusnya banyak lagi, ya gak? Waduh, itu berat gak? Bener gak? Yang bikin buram apa? Perasaan sebenarnya yang bikin buram. Kaidahnya mah clear. Cuman perasaan yang bikin buram. Nggak tega dan lain-lain. Akhirnya kadang kita suka mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Ini orang zalim sama kita, urusan fulus aja. Bisa-bisa kita musuhin dia.
Tapi ini orang sekarang, dia menzalimi usul di antara usul-usul akidah Ahlus Sunnah. Ente gak mau musuhin dia? Berarti artinya duniamu lebih kau pentingkan dan lebih kau muliakan daripada nilai-nilai akhirat dan agamamu. Artinya itu. Gitu. Iya kan? Karena para penuntut ilmu yang belajar, terutama awam yang belajar, sekarang ini kadang nggak mau menerapkan dan mengambil nilai-nilai ketegasan sikap syariat dari hajar, dijauhi, menjauhi seseorang, dan itu ya hajar namanya, oke? Dan lain-lain. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan perasaan dan selera mereka. Padahal ini agama dan usulnya agama yang lagi kita bicarakan. Tapi mereka memusuhi manusia dikarenakan apa? Dikarenakan urusan warisan, misalnya berantem sama saudara, okay? Atau utang yang kagak dibayar dia musuhan. Gara-gara dunia dia mau musuhan sama saudaranya, sama sohibnya. Masa gara-gara akidah, gara-gara agama ini dia nggak mau ngambil sikap setegas itu? Berarti dunia lebih penting baginya daripada akhiratnya, daripada agamanya. Faham ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sabat dan taufik untuk bertahan di atas manhaj yang haq. Ya. Syubhat lagi. Di antara syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang sebenarnya dia udah tahu nih, tokoh yang dimuliakan, yang diikuti, udah tahu ada error usul, cuman dia nggak mau meninggalkannya. Tapi dia udah paham nih sebenarnya ada error usulnya. Oke? Dia nggak mau meninggalkannya dan tetap membelanya. Nanti dia bikin syubhat lagi. Untuk tetap membelanya dan tetap mengikutinya. Dia bilang apa? Ya manusia kan nggak ada yang sempurna. Tuh. Paham nggak? Itu syubhat lagi tuh. Manusia nggak ada yang sempurna. Siapa yang bilang seseorang kalau memenuhi syarat-syarat Ahlus Sunnah berarti dia manusia sempurna? Siapa yang bilang begitu memang? Siapa yang bilang kalau seseorang berada di atas usul sunnah berarti dia suci dan kemudian gak ada salahnya sama sekali? Siapa yang bilang begitu? Untuk memenuhi usul atau khisalus sunnah ini, usul-usul sunnah ini adalah sesuatu bukan hal yang sifatnya di luar kemampuan manusia. Karena hakikatnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah wajibkan para kaum muslimin untuk berjalan di atas jalannya Rasul dan para salafus saleh, yakni memenuhi semua aspek dan usul sunnah ini. Berarti hal tersebut hal yang mampu memang dilakukan oleh manusia, yang manusia capable of doing it, of realizing it, untuk merealisasikan itu, untuk melakukan itu, berarti manusia mampu. Makanya Allah syariatin begitu. Bukan maknanya kesempurnaan. Jadi tidak jadi hujah bagi seseorang untuk tidak meninggalkan tokohnya atau gurunya atau organisasi yang dicintainya, yang dia berada di dalamnya dan berjasa kepadanya, hanya karena apa? Dia udah tahu usulnya ada errornya, tapi karena nggak ada yang sempurna, toh nggak ada yang sempurna. Itu bukan hujah. Itu hanya bisikan-bisikan syaitan bagi seseorang untuk tetap mengambil langkah yang keliru, yang nggak sesuai dengan jalannya Rasul dan para salafus saleh rahimahullah. Kemudian bab selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, qala Abdullah ibn al-Mubarak. Al-Imam rahimahullah berkata, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, Aslu 72 hawan arba'ah ahwa. Usul dari 72 hawa tersebut adalah 4 hawa. Maksudnya apa? Akar dari 72 firqoh pengekor hawa nafsu tersebut, akarnya itu ada 4 hawa nafsu. Hawa di sini disebut artinya apa? Bid'ah, syubhat artinya. Oke? Ahlul ahwa yakni ahlul bid'ah, ahlul syubhat. Famin hadhil arba'ah ahwa tasya'abatil ithnan wa sab'un. 72 hawa tersebut berangkat dari yang 4 hawa ini. Yaitu apa? Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Asy-Syi'ah, Al-Khawarij. Qadariyah, Murji'ah, Syi'ah, Khawarij. Ya.
Maksudnya apa? Begini, mungkin kita semua udah paham, udah sering-sering kita ulang di sini ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat dan 72 berada di neraka, satu di surga. Tuh. Nah, 72 berada di neraka. Nah, 72 ini, 72 firqah ini, gitu maksudnya. 72 kelompok ini aslinya berangkatnya dari 4 kelompok. Tuh. Jadi bisa dibilang usulul bid'ah arba'ah. Usulnya bid'ah itu ada 4. Tasya'abat ila thnataini wa sab'in. Bercabang dari 4 jadi 72. No. 4 tersebut adalah tadi Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah. Tuh. Yang lain, kelompok-kelompok yang ada di dalam 72 kelompok itu membawa pemikiran yang 4 ini. Gitu, entah salah satunya, entah salah duanya, entah salah tiganya, entah salah 4-nya. Ya, membawa pemikiran yang 4 ini. Sehingga mereka menyimpang dari yang satu kelompok ini yang terselamatkan. Al-Firqah An-Najiyah, yaitu Ahlus Sunnah. Ya. Ahwa lianna alladhi hamalahum 'ala al-iftiraq huwa al-hawa. Kullun yattabi' hawa. Tuh, kenapa di sini Al-Imam bilang asalnya 72 hawa tersebut, tuh begitu. Kenapa dinamai kelompok ahli bid'ah tersebut, firqah bid'ah tersebut dinamai hawa? Kenapa? Karena hakikatnya yang membuat mereka berpecah dari ahlus sunnah, tuh mental dari ahlus sunnah adalah hawa nafsu yang mereka kejar. Maka dari situ dibilang hawa. Ya. Walau ittaba'ul haqqa ma tasha'abu ila 73 firqah. Andai saja mereka semua mengikuti yang hak, niscaya mereka tak akan berpecah belah dan bercabang-cabang menjadi 73 golongan. Alladhi yattabi'ul haqq ma yatasha'ab bihil hawa. Adapun kelompok yang memang mengikuti yang hak, niscaya mereka tak akan tersimpangkan oleh hawa nafsunya. Karena emang jalur yang mereka ikuti rel yang seharusnya. Ya. Fakullu wahid yarkabu hawa. Nah, setiap kelompok tersebut menunggangi hawanya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqatta'u wa amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Tuh, ya. Yani setiap kelompok tersebut nantinya akan berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dengan apa yang ada pada mereka. Dan mereka saling berpecah satu sama lain. Kullu wahid yattabi' hawa. Wal ahwa la tantahi walakinnal haqqa wahid la yatakassam. Dan hakikatnya hawa demikian itu enggak ada habis-habisnya. Sementara yang hak itu hanya satu dan tidak terpecah belah. Oke? Hawa itu enggak ada habis-habisnya. Maknanya apa? Seseorang yang mulai mengikuti hawa nafsunya, maka dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia semakin mengalir di atas hawa nafsunya tersebut ke arah yang sudah sangat terjauhkan dari jalan yang hak yang seharusnya. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan garis yang lurus. Ini adalah jalannya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menggambarkan garis-garis di kiri dan kanan garis yang lurus tersebut. Ya ini cabang tuh, bercabang begitu. Nah, bayangkan kayak daun kelapa, tulang ikan. Lambang El Gada, lihat. Tuh. Oke? Di kiri dan kanan tersebut. Rasul bilang, hadhihi subul. Ini jalan-jalan lain. Selain jalannya Allah. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Di setiap permukaan jalan ini terdapat syaitan-syaitan yang menyeru manusia. Manusia yang berada di jalan yang lurus diajak nganan atau ngiri. Oke? Kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq bikum an sabili. Sehingga akhirnya berpecah belah, berpencarlah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Dari hadis itu dapat kita pahami, namanya perpecahan, berpecah belah, itu patokannya tidak pada jumlah, tapi pada jalanan. Oke? Allah bilang, fatafarraqa bikum an sabili. Tuh, sehingga kalian berpecah, berfurqah dari jalannya Allah. Tuh, furqah itu, perpecahan itu, patokannya pada jalan. Lawan kata furqah, jamaah. Nah, jamaah itu patokannya pada jalan, bukan pada jumlah. Faham? Berpecah belah, seseorang dibilang dia berpecah belah ketika dia meninggalkan jalan yang hak tersebut. Kalaupun banyakan, rame-rame, kompakan, mereka hitungannya berpecah belah. Tuh. Karena patokan pecah dan bersatu itu kepada jalan, bukan kepada jumlah. Seseorang terhitung dia berjamaah kalaupun dia bersendirian. Apabila dia berada di atas jalan Allah dan Rasulnya tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, antal jamaah wa in kunta wahdak. Engkaulah yang jamaah even if you are alone. Kalaupun engkau bersendirian. Ya, tuh. Ya, engkaulah yang jamaah. Zain? Nah, dan dari gambaran itu juga, gambaran yang digambarkan oleh Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah dapat kita bayangkan, aslul bid'ah, awalnya bid'ah itu tidak terlalu jauh dari sunnah. Tidakkah kita lihat melengkungnya ke sana? Awalnya tuh beloknya cuma segini doang kan, nggak terlalu jauh dari yang sunnah kan? Iya gak? Masih mirip-mirip sama sunnah. Cuman itu udah mulai jalan yang berbeda. Namun dikarenakan mereka mulai membuka hati mereka, membuka pintu hati mereka untuk kebid'ahan masuk, maka Allah palingkan. Itu maksudnya nuwallihi ma tawalla. Tuh, kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani kami hiasi baginya kesesatannya. Mereka makin kepedean di atas kesesatan itu makin jauh tuh. Lihat, akhirnya jauh gak tuh? Padahal awalnya deket gak? Deket, itu bid'ah. Ente buka pintunya dikit, penyimpangan, hawa nafsu. Ente buka pintunya dikit, nambah jauh. Nambah jauh. Nambah jelas akhirnya permusuhannya dengan ahlul haq. Kenapa? Udah mulai ngebuka pintu hawa nafsu sejak awalnya. Awalnya malu-malu, lama-lama terang-terangan memusuhi ahlul haq. Ya, demikian. Mereka yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di masjid Kufah. Mereka diingkari dikarenakan apa? Hanya karena zikir dan wirid berjamaah, masing-masing bawa batu. Ingat hadis itu? Iya kan? Pada masing-masing, subhanallah. Ada satu pemimpinnya, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, halilu miyah. Tuh, bertahlil 100. Gitu kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngitungnya pakai kerikil. Dan setiap kelompok ada satu pemimpinnya. Ini zikir jamaah. Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan wahai umat Muhammad? Hadza thawbu nabiyyikum lam tubla. Ya, baju nabi kalian belum hancur di dalam tanah, yakni baru meninggal kemarin. Sekarang kalian udah ada kan sesuatu yang gak diajarkan begitu. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya hadis yang kalian semua tahu lah, insya Allah. Zin? Nah ini orang-orang yang diingkari Abdullah bin Mas'ud, bid'ahnya di mana? Ya ini cuma bid'ah amaliyah, yasirah. Bid'ah praktis, bid'ah praktek, yang ringan, ya kan? Melakukan zikir dan wirid yang gak diajarin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nih orang-orang Kufah yang diingkari oleh Ali berakhirnya di mana? Berakhirnya di barisan Khawarij di perang Nahrawan yang membunuhi para sahabat dan kaum muslimin yang gak sekelompok sama mereka, sehingga Ali mesti menumpas mereka radhiyallahu anhu. Tuh. Bid'ahnya tadinya di mana? Di sini lama-lama. Nah. Tuh berakhirnya di sono no. Tuh. Ya. Jadi demikian pintu hawa. Ketika kau buka mulai pada dirimu, maka akan semakin kau mengalir padanya, semakin terang-terangan kau mengingkari dan memerangi yang hak. Ma'adzallah. Ya.
Nah yang 4 itu disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah. Qadariyah, Murji'ah, Syiah sama Khawarij. Qadariyah ini kaum yang menafikan qadar. Dan mereka berkata innal amra unuf, bahwasanya semua perkara ini terjadi sudden, tiba-tiba. Enggak ada yang menentukan dan mengaturnya. Begitu. Itu kaum Qadariyah. Oke? Nah, error itu, pendapat ngaco itu, ini yang dibilang bid'ah di bab akidah. Karena akidah kaum muslimin sejak zaman awal adalah mengimani adanya qadar. Ini muncul kaum baru yang bilang qadar nggak ada. Ini yang dibilang bid'ah akidah. Tuh. Ya, jadi bid'ah itu nggak satu level juga. Ya, semuanya mengkhilafi sunnah. Tapi nggak semua satu level. Ada bid'ah yang sifatnya mukaffirah, bid'ah yang membuat seseorang jadi kafir bisa-bisa. Awas. Ada bid'ah musyrikah, ada bid'ah yang membuat seseorang akhirnya jadi syirik, bisa. Ada bid'ah yang sifatnya mufassikoh, menghitung seseorang, membuat seseorang terhitung dia mufassik atau munafik. Tuh, membuat seseorang menjadi fasik atau menjadi munafik saja. Ada. Ya, bid'ah mukaffirah diantaranya orang-orang yang mengingkari bab-bab akidah yang sifatnya dogmatis dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya ini mengingkari keberadaan qadar. Tuh, qadariyah itu bid'ah mukaffirah. Bid'ah musyrikah ini seperti kasus-kasus yang sifatnya syirik besar tapi dalam bentuk seolah-olah ibadah. Oke? Berziarah ke kuburan wali-wali atau orang-orang tertentu dan minta di kuburannya. Tuh, itu bid'ah. Nggak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kasus yang membuat seseorang syirik, dan syiriknya ini syirik besar. Tuh. Itu yang dibilang bid'ah musyrikah. Bid'ah yang membuat pelakunya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, ada bid'ah mufassiqah, munafiqah, bid'ah-bid'ah yang sifatnya praktis. Ya. Itu qadariyah, ya, yang menafikan apa? Menafikan dogma qadar pada syariat ini. Sementara Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya iman itu apa? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qada wal qadar khairihi wa syarrihi." Iman adalah ketika kau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya pada hari akhir, dan kepada qadar yang baik dan yang buruk. Mengimani qadar adalah di antara rukunnya keimanan. Mengingkari salah satu di antara rukunnya keimanan adalah kasus kekafiran yang besar, kufur akbar. Oke? Itu seremnya. Itu kaum qadariyah. Dan ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah mengimani dan mengisbat adanya qadar. Sebagaimana Allah dan Rasulnya sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, qadariyah ini sebenarnya ada 2 kutub dibilang sama Syekh Saleh Al-Fauzan. Ada qadariyah an-nufah. Oke? Sama al-qadariyah al-mujabbirah. Kaum sebaliknya. Yang satu tadi menafikan qadar. Ada kaum mengisbat qadar tapi hulu di dalam mengisbatnya. Sehingga meninggalkan amalan. Tuh, udah deh kita udah ditakdirin begini, udah deh. Begitu, meninggalkan amal soleh. Nggak mau lagi mereka beramal dan berhujjah dengan qadar. Ini al-qadariyah al-mujabbirah. Qadariyah mujabbirah, bahasa lainnya kaum jabriyah. Kaum jabriyah. Ya, yang suka diistilahkan di kisahnya jabariyah. Salah, jabriyah. Jabr artinya maksa, seret, jabr. Tuh. Jabr itu begitu. Nah, mereka adalah kaum yang meyakini bahwa saya manusia nggak punya peranan sekali untuk menentukan apapun yang mereka mau lakukan. Semuanya Allah yang mentakdirkannya gitu. Sehingga akhirnya mereka melakukan maksiat yang mereka lakukan, mereka bilang qadarullah. Oke, mereka meninggalkan amal saleh yang harusnya mereka lakukan, mereka bilang qadarullah kita begini, mau kata apa? Begitu, ajib gak? Hah?
Ini Jabriyah. Ahlus Sunnah enggak, kita mengisbat qadar, tapi mengimani bahwasanya wajibnya beramal. Sebagaimana muqtada nusus syariah yang ada. Ini pernah kita jelaskan tentang bab ini di dalam qadar ya. Kita mengisbat adanya iradah pada manusia, kehendak pada manusia, adanya kudrah, adanya kemampuan juga pada manusia untuk menentukan dan melakukan apapun yang mereka hendak dan mau lakukan. Ada. Tapi kehendak dan kemampuan kita tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kelompok kedua murji'ah. Murji'ah yang memisahkan iman dengan amal. Bahwasanya seseorang terhitung beriman dia hanya urusan keyakinan apabila dia beriman. Begitu. Terlepas dia nggak beramal dengan amal apapun, dia tetap beriman kalau hatinya emang beriman. Salah. Kita nggak melepaskan keimanan dengan amalan. Seseorang hatinya beriman, tapi amalannya kemudian melakukan amalan-amalan kekufuran dan kesyirikan bisa terbatalkan keimanannya. Tuh, kita. Ahlus Sunnah. Karena iman nggak boleh lepas dari amalan. Ya. Iman ini bukan hanya sekedar keyakinan hati, tapi iman mencakup unsur-unsur ucapan, amalan, dan keyakinan hati. Itu Ahlus Sunnah. Ini juga pernah kita jelaskan panjang lebar ya. Insya Allah. Udah clear itu ya. Murji'ah berkata, al-amal la tadkhulu fil iman. Bahwasanya amalan-amalan ini enggak masuk ke dalam kategori keimanan. Fa idza kan mu'taqidan biqalbihi walau taraka jami'al a'mal. Apabila seseorang hatinya meyakini, kalaupun dia meninggalkan semua amalan, yakni hatinya mengimani Allah dan Rasulnya, tapi sholat kagak, puasa kagak, haji kagak, maksiat iya. Tuh, semuanya iya. Nggih? Wala fa'ala ayyi syai'in, dia tidak mau melakukan apapun di antara amal saleh, yadkhulul jannah. Orang demikian katanya akan tetap dia masuk surga. Tuh. Karena dia beriman, gitu. Wal iman la yazid wa la yanqus indahum. Iman tuh nggak ada cerita naik dan turun bagi mereka. Iman cuman keyakinan hati. Jadi seseorang udah beriman langsung sama levelnya, tempatnya sebagaimana Abu Bakar, Umar, Jibril, Mikail, Israfil dan lain-lain. Buat mereka demikian. Li'annahu fil qalb, karena iman katanya di hati. Fa imanu Abi Bakar wa iman afsaqin nas, maka dengan itu berarti dapat kita simpulkan menurut kaidah mereka. Keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sefasik-fasiknya seseorang bagi kelompok Murji'ah ini hitungannya sama. Tuh. Li'annahu fil qalb, karena iman tuh hitungannya di hati. Tuh. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.